Konon, ada seorang pemuda yang dinilai agak aneh oleh penduduk setempat. Musabab kelakuannya yang suka menyendiri di kebun tengah hutan, dan dia kerap terlihat berbicara sendiri, entah dengan siapa. Namun, tiba-tiba sang pemuda itu pun mendadak menghilang. Di lokasi tempat dia menghilang, warga menemukan sebuah relief yang unik dan aneh. Relief tersebut terlihat mirip seperti sepasang mempelai pengantin laki-laki dan wanita. Kemudian di sebelahnya juga terdapat tulisan Arab yang di bawahnya tertulis nama Saula. Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi di Pelor TV. Masih di segmen mencekam pendengar cerita Kamis Malam. Di video kali ini kami akan menceritakan kisah yang sempat bikin geger atau ramai di tahun 2019 tentang seorang pria asal desa Segobang yang menikah dengan Ratu Jin. Dan kisahnya ini sampai sekarang masih menjadi misteri besar yang belum terpecahkan. Kita sebut saja judul cerita ini adalah Gerbang Pernikahan Gaib Saula. Sekitar pertengahan tahun 2019, warga desa Segobang dikagetkan dengan penemuan sebuah relief di tengah area perkebunan warga, yang waktu itu warga sedang kerja bakti membersihkan kawasan untuk dibuat jalur balap sepeda. Mereka menemukan tebing cadas yang memiliki pola unik atau relief bergambar dua orang manusia, laki-laki dan perempuan. Ada tulisannya Arab gundul, yang di bawahnya ada tulisan Saula. Dari cerita narasumber, sedikit background tentang Saula. Jadi Saula ini adalah seorang pemuda yang tinggal di desa itu. Saula juga mempunyai dua orang adik. Entah karena permasalahan apa, tiba-tiba orang tua Saula bercerai tahun itu. Peristiwa itu pun membuat Saula sangat terpukul. Saula yang masih berusia belasan tahun saat itu akhirnya jarang pulang ke rumah. Menurut warga, Saula sering terlihat menyendiri di kebun. Bisa dibilang kebun ini berada di kaki Gunung Kemuning. Jadi sebuah bukit yang cukup dikeramatkan oleh warga setempat. Di sana Saula hanya berdiam diri, meditasi atau apa, tidak ada yang tahu jelasnya bagaimana. Pokoknya tiap pagi dia berangkat ke bukit dan pulang pada sore hari. Hal itu terus terjadi sampai beberapa lama. Banyak juga warga yang prihatin dan berusaha menyuruh Saula untuk pulang. Tapi Saula tidak mau. Dia memilih tetap berada di kebun peninggalan orang tuanya. Bahkan Saula mendirikan sebuah pondok di sana. Lambat laut, mulai dari berangkat pagi pulang malam, Saula benar-benar tidak pulang ke rumahnya. Dia memilih tidur di pondoknya yang berada di tengah hutan. Bahkan salah seorang warga yang bernama Hunaini mengatakan kalau dia sempat melihat Saula berbicara sendiri. Karena penasaran dan prihatin, Hunaini langsung menegur Saula. Dan Saula mengatakan jika dirinya tidak berbicara sendiri, melainkan dia sedang berkenalan dengan seorang wanita cantik, seorang putri yang entah datang dari mana, dan putri yang cantik itu ingin menikah dengannya. Sejak saat itu,
warga mulai menilai jika Saula tidak waras. Lama-kelamaan warga akhirnya mulai terbiasa dengan keberadaan dan kelakuan Saula di kebun milik orang tuanya. Bahkan di malam hari Saula sering terlihat duduk sendirian di pondok yang dibuatnya. Waktu pun terus berlalu, terus berjalan. Masyarakat desa kembali ke aktivitasnya masing-masing, dan sampai tiba-tiba pada suatu hari warga melihat Saula membawa kapak dan palu ke tengah kebun. Warga sempat kaget dan khawatir Saula akan melakukan hal-hal buruk atau apa. Ternyata Saula menggunakan benda-benda itu untuk memahat tebing yang berada tidak jauh dari kebun orang tuanya. Entah apa yang diukir oleh Saula di tempat itu, warga tidak ada yang ambil pusing dengan apa yang dilakukannya. Yang penting aman, gak aneh-aneh, jadi dibiarkan saja oleh warga. Sampai pada suatu hari tiba-tiba Saula hilang, benar-benar hilang, dan tidak ada di kebun, tidak ada di rumah orang tuanya. Bahkan warga setempat sempat mencari apakah Saula ada di rumah saudaranya. Ternyata tidak ada. Saula benar-benar hilang seperti ditelan bumi. Sampai pada suatu hari ada warga yang tidak sengaja bertemu dengan Saula tidak jauh dari tebing yang diukir dengan bentuk dua orang pria dan wanita serta tulisan nama Saula. Waktu itu warga setempat kaget karena Saula tampak lebih segar dan gagah. Cara berbicaranya pun tertata rapi, tidak seperti biasanya yang aneh atau diam saja. Jadi Saula benar-benar seperti orang yang berbeda. Dia berpamitan dengan warga itu. Saula mengatakan bahwa dia akan menggelar pernikahan dengan seorang wanita atau putri cantik yang ditemuinya di kebun waktu itu. Setelah berpamitan, kemudian Saula pergi dan menghilang lagi, yang sampai saat ini Saula tidak pernah muncul lagi di desa itu. Bahkan pernah ada salah satu penduduk yang bermimpi jika dirinya diundang ke pernikahan Saula. Sebuah pernikahan di tempat yang tempatnya sangat mewah, ada banyak tamu yang hadir, tapi penduduk itu sama sekali tidak mengenali satu orang pun tamu yang datang. Dan di situ para tamu seolah sangat menghormati Saula. Mempelai wanita yang mendampingi Saula juga terlihat sangat cantik dengan pakaian khas kerajaan Jawa kuno. Anehnya di mimpi itu penduduk yang tidak mau disebutkan namanya tiba-tiba seolah berpindah tempat. Mendadak dia seperti berpindah di tengah lebatnya hutan Alas Purwo, salah satu hutan yang paling keramat di Jawa Timur. Di sana dia juga kembali bertemu Saula. Waktu itu Saula berpesan kepada penduduk itu agar masyarakat tidak usah mencarinya lagi dan mengikhlaskan Saula. Akhirnya orang ini menceritakan apa yang dialami, dan masyarakat desa Segobang mempercayai jika Saula memang telah moksa ke alam lain atau pindah alam. Relief itu sendiri dipercaya sebagai gerbang atau sebuah portal yang menghubungkan desa tempat tinggal Saula dan alam yang kini ditempatinya. Hunaini, narasumber yang menceritakan kisah ini, juga bercerita
Jika sempat ada warga yang pergi ke Alas Purwo untuk membenarkan kisah ini, warga atau dukun tersebut juga sempat melakukan ritual khusus, dan ternyata benar, Saula berada di alam sana dan enggan kembali ke alam manusia karena dia merasa sudah betah dan menemukan hidup yang lebih baik di sana. Oke teman-teman, sekian dulu cerita kali ini. Semoga cerita tentang Saula tadi dapat kalian ambil hikmahnya. Kami Pelawar TV selalu mengucapkan terima kasih banyak atas dukungannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Firas, wassalam.